Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kata Imam Ghazali, karena kitab ini Minhajul Abidin, artinya bagaimana langkah-langkah kita menjadi seorang hamba. Sehingga hamba ini bisa selamat sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara langkah-langkah itu ya, kita dianjurkan untuk beruzlah atau berkhalwat dengan dua alasan. Pertama, ngajinta alasan Imam Ghazali menganjurkan untuk beruzlah karena manusia, makhluk, masyarakat selalu menyibukkan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan pertama, kumbena perlu uzlah atau berkhalwat. Karena namun lalu pergaulan dia sibuk sehingga waktu ibadah terganggu. Yang kedua, alasan kita perlu beruzlah atau berkhalwat. Nah, kata beliau, fa innan nasa yufsiduna 'alaika ma yahsulu laka minal ibadah. Karena sesungguhnya manusia itu bisa merusak dari hasil ibadah yang telah kita kerjakan. Alasan pertama, ampo uzlahno karena manusia menyibukkan. Nah, nangkai kedua, wah mau itu ibadah arak pahala lagu yang dikhawatirkan pahala itu rusak karena pergaulan. Seda kumbena pona seda karena takut terganggu dengan adanya sifat riya, ingin dilihat oleh manusia. Nombang seda amal wah ibadah itu, tapi karena yang lain, yaitu karena ada unsur riya. Nah, inilah yang menyebabkan rusaknya ibadah tersebut. Sehingga ulama-ulama dulu sangat khawatir ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh itu sangat takut. Yang dikhawatirkan pertama adalah wujudur riya. Apakah di dalam ibadah yang kita kerjakan selama ini, apakah murni ikhlas atau karena ada riya? Nah, ini perlu dikhawatirkan. Sehingga kalau ada riya, nah ibarat riya itu oleh para ulama syirik kecil. Sehingga kalau ada unsur riya, nah ibadah itu tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu tawaspada. Perlu tawaspada apakah ibadah kita selama ini murni karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala atau karena yang lain. Perlu tawaspada. Yang kedua, kita perlu waspada yang sangat dikhawatirkan oleh orang-orang ahli ibadah itu adalah apakah ibadah ini diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu anda waspada.
Sembahyang tenen terima apa ditolak, puasa tan terima apa tolak, haji tan terima apa tolak, sedekah zakat tan terima apa tolak. Perlu Anda waspada. Nah, perlu waspada. Apakah ditolak, diterima? Nah, perlu hati-hati. Nah, ketelu kita perlu khawatirang dan yang sangat ditakutkan juga oleh ahli ibadah itu adalah apakah amal ibadah pahala-pahala ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Misalnya wah mau kita pahala luwe lagu apakah pahala nu ginta nikmatin ke laun pin akhirat atau ya. Nah, kenapa? Karena bisa jadi pahala-pahala wang kumpulang te yang begitu banyak, nah ternyata buih kadung kurang kadu mayar otang timpa dengan sakitin ta. Timpa dengan yang sakitin ta, ternyata lon penakhirat pada nuntut akhirnya pahala-pahala buih uang kumpulang ta ternyata buih kadu majar otang. Nah, ini perlu Anda waspada, perlu hati-hati. Nah, hena buih pahala anta dosan batur ngambiang ita. Kan buih pahala narak takadu mayar otang akhirnya dosan batur nah limpahang timpa ita. Nah, ini kita perlu hati-hati. Nah, untuk selalu memelihara diri kita dan amal ibadah kita jangan sampai buih pahalana karena terlalu banyak menyakiti orang lain. Nah, kemudian yang dikhawatirkan juga oleh para ulama, para ahli ibadah itu adalah tidak diberikan kekuatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Nah, mungkin waktu ini masih kuat, tapi kalau dicabut hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala aja wahai nara angan gawe kebagusan, sembahyang saga, ngaji saga, puasa saga. Nah, ini perlu waspada. Jangan sampai umur tawah tua ternyata hidayah dan taufik dicabut oleh Allah sehingga umur tetua anu ya nara angan gawe bagus, malah keburukan doang. Nah, tanda-tanda suul khatimah. Nah, perlu waspada. Nah, perlu waspada. Maka alasan kedua disebutkan oleh Imam Ghazali kenapa kita perlu beruzlah atau berkhalwat, karena bisa jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan itu terpengaruh karena mengharapkan pujian manusia. Namun tahu uzlah berkhalwat aman itu karena nara nuang itu aman. Nah, aman untuk menjaga amalan itu. Sehingga para orang-orang yang zuhud dulu qad khafu ala anfusihim min hadzal ma'na, sangat takut sekali untuk melakukan hal-hal ibadah yang dikhawatirkan bukan lagi karena Allah tetapi karena makhluk. Yang dengan zuhud layak aja takut terbedakan dengan takut dia menghias dirinya, takut terlalu banyak bertemu berjumpa dikhawatirkan ada unsur riya dengan zuhud layak. Walaqad zukira an Harima bin Hayyan, telah disebutkan dari Harima ibnu Hayyan annahu qala li Uwais, beliau berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahumullah, semoga keduanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Uwais, wahai Uwais,
silna biziarah wal liqa, sambungkanlah kita dengan ziarah dan bertemu, kata beliau. Coba kepada berdait atau berziarah. Faqala Uwais, tetapi Uwais menjawab, qad wasaltuka bima huwa anfa'u laka minhuma, sungguh aku telah menyambung denganmu dengan sesuatu yang jauh lebih bermanfaat untukmu. Wa huwa ad-du'a ala zahril ghaib, yaitu mendoakan dengan cara zahril ghaib. Zahril ghaib artinya doa yang batur teduh-teduh. Doa yang batur teduh-teduh. Nah, kata Uwais, wah bedait kita lagu kumbe caran tabdait no saling doa yang dengan cara teduh-teduh. Jadi ya tak perlu gen berdoa jurumpe, tak berdoa jurumpe mudah selamat ya. Lagu lekan jauh, nah itu adalah lebih bermanfaat ya. Kumbena li'anna ziyarata wal liqa' ya'ridu fihi at-tazayyun war riya', karena sesungguhnya ziarah dan bertemu itu bisa jadi menyebabkan ada unsur riya, ada unsur riya dan menghias diri. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh orang-orang zuhud yang terdahulu. Kemudian wa'alam anna zaman qad asbaha fi fasadin azim. Kata Imam Ghazali, ketahuilah bahwasanya zaman sudah berubah pada kehancuran yang sangat nyata, sangat besar. Wa asbahan nasu fi durrin katsir, dan manusia sudah banyak yang mudarat, yang tersesat. Fa innahum yashghilunaka an ibadatillahi azza wa jalla, kebanyakan manusia sudah menyibukkanmu dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta la yakadu yahsulu laka minha syai', sehingga kamu tidak memperoleh sedikit pun daripada berbuat ibadah. Sudah sibuk, jarang ibadah, summa yufsiduna 'alaika ma hasala laka, ada kesempatan ibadah itu juga dirusak ya, dirusak karena adanya unsur riya tersebut. Jadi berat memang zaman fitnah. Ibadah wah jarang, maka ibadah pun bukan karena Allah tetapi karena yang lain. Seda wah. Ibadah ya kedik seda. Bukan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah dua alasan itu, kata Imam Ghazali, sehingga kita diperintahkan untuk beruzlah dan menjauhi manusia. Kemudian selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan zaman dan ahlinya. Jika ada orang bertanya, "Fama hukmul uzlah wa tafarrudi 'anin nas?" Jika begitu halnya kondisi zaman, kesibukan luar biasa, jarang melakukan ibadah, dan kalaupun melakukan ibadah itu rusak karena mengharap pujian manusia, lalu bagaimana hukum uzlah jika terjadi hal seperti itu? Maka kata beliau, annan nasa fi hadzal bab rajulan, bahwa manusia pada kondisi seperti ini dibagi menjadi dua. Enwah seda zaman dia. Seda zaman gen lalu ibadah susah, gen gawe bagus susah. Maka gawe bagus kita ya tini ikhlas, arak doang karena yang lain. Nah, maka
hukum beruzlah tergantung daripada dua tipe manusia. Pertama, rajulun la hajata bil khalqi ilaihi fi ilmin wa bayanin hukmin. Seseorang dengan manusia biasa yang tidak diharapkan oleh orang lain ilmu dan penjelasan hukum daripadanya. Artinya manusia biasa, ya ada ulama, bukan orang alim. Orang yang tidak diharapkan ilmu dan penjelasan hukum agama daripadanya. Ini tipe manusia pertama. Fal aula bihadza ar-rajul at-tafarrudu 'anin nas. Maka yang lebih utama namun tipe manusia biasa, ya tajari ulama, ya tajari tokoh yang diharapkan ilmu dan penjelasan hukum dari kita, kata beliau lebih utama jauhin pergaulan masyarakat. Lebih utama. Lebih utama artinya beruzlah atau berkhalwat. Fala yukhalituhum, dan janganlah bergaul dengan masyarakat illa fi jum'atin, kecuali dalam melaksanakan sholat Jumat, au jama'atin, atau dalam melaksanakan sholat berjamaah, au idin, atau dalam hari raya, au hijjin, atau dalam pelaksanaan haji, au majlisil ilmi bis sunnah, atau menghadiri majlis-majlis ta'lim yang berbicara tentang agama. Nah, nunuh entah gawe nu. Henwah zaman seda. Deh. Nah, ya telu lalu bergaul kecuali sugul ta bejumat, sugul sembahyang berjamaah, sugul sembahyang hari raya, sugul nggawi haji, sugul menghadiri majelis ilmu, au hajatin fi ma'isyati la budda min zalik, atau sugul meta keperluan untuk kehidupan yang sangat kita perlukan. Ini sugul ta selebih aja ngarep. Ule berjumat ngarep, ule sembahyang jamaah ngarep, ule begawean meta rezeki ngarep. Wah terjadi zaman seda. Wah seda zaman wah. Deh, nah seda. Mara ibru zaman fitnah. Maka kita diharapkan untuk lebih banyak berdiam diri di rumah. Wala ya'rifu wala yu'rafu, yaitulah ga terlalu nuang. Deh nuang dengan atau kita endah ya telu lalu entuang. Fa amma in ahabba hadzal rajulu ay yanqati 'anin nas, adapun orang tersebut masyarakat biasa, bukan orang alim, tidak diharapkan ilmu dan penjelasan hukum darinya, jika dia lebih suka untuk memutuskan bermasyarakat sama sekali dan tidak ingin bergaul dengan masyarakat, baik urusan agama ataupun urusan dunia, berjamaah atau sholat Jumat dan yang lain-lainnya, lima yara lahu fi dzalika min maslahatihi wa faraghihi, karena dia memandang bahwa hal tersebut lebih bermanfaat dan lebih maslahat bagi dirinya. Nah, maka pilihannya ada dua. Namun dengan lebih suka, artinya memutuskan sama sekali tidak ingin lagi bermasyarakat, dia lebih suka untuk betul-betul beruzlah dan berkhalwat. Nah, maka pilihannya ada dua. Pertama, la yalzamuhu hunalika hazil faraid karu'usil jibal wa butunil adwiyati wa nahwiha.
sebaiknya tameta langan sepi jauh nih sebaiknya enta mele betul-betul wah positif wah yakin jadi masyarakat wah betul-betul rusak tidak bisa diharapkan lagi kebaikannya. Nah wah angan tesai sebaiknya pertama ta pindah peta langan sepi yang bisa menggugurkan kewajiban Jumat dan jamaah dan menggugurkan kewajiban bermasyarakat. Imbe ta peta tu pin gawar peta pin gunung pokoknya sepi deh. Nah imbe jalan ta nyaman untuk beribadah. Nah ini jika terjadi di dalam masyarakat wah betul-betul rusak. Nono pilihannya deh jauh. Nah atau yang kedua ayyatayaqqana bil haqiqati anna ad-darar alladhi yalhaquhu fi mukhalatatin nas bisababi hadzal furud a'zam min tarkiha fahina idzin yakunu lahu uzrun fi dzalika. Atau pilihan yang kedua, jika dia betul-betul yakin bahwa dengan bermasyarakat ini yang menyebabkan dia akan rusak, bermasyarakat pokoknya akan seda ibadah seda. Dan meninggalkan kewajiban itu lebih besar maslahat untuk dirinya, maka itu juga boleh dikerjakan. Boleh dikerjakan. Nah, artinya memang ia ada sugul-sugul. Ia ada sugul-sugul. Ia ada sugul berjumat, karena sugul berjumat masih dosa doang mu'tah misalnya. Atau sugul berjamaah dosa mu'tah, sugul ngaji dosa doang belian. Nah, maka dia boleh ngerapin balik lagu ya ke pas berjumat ya ada sugul, pas makan dia sugul. Salah. Sembahyang berjamaah ya ada sugul, ngaji ada sugul, pas begawi sugul. Salah. Ini betul-betul zaman sudah rusak, enta sugul betul-betul wah. Nah, dosa doang. Nah, ini dibolehkan untuk berdiam diri di rumah. Tentunya dengan ada keperluan dan kebutuhan. Tetapi kata ulama ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kumbena bahaya karena dia belum bisa menentukan apakah betul-betul mudarat kalau dia keluar ataukah tidak mudarat. Ini adalah jalan yang sangat bahaya kata Imam Ghazali. Namun ya tetu teliti pin dalam masalah nene hal kedua neja bisa jadi akan memudaratkan dan merugikan dan menyesatkan. Nah, jadi cara kedua nene lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Nah, maka cara yang paling adil kata Imam Ghazali yaitu adalah cara yang pertama. Cara yang pertama. Imbe cara pertama ada 3 cara. Nah, ada 3 cara. Ini cara yang paling utama adalah tetap bermasyarakat di dalam kebagusan doang loh. Pokoknya imbe arak kebagusan tetap bermasyarakat. Selebihnya yang arak bagus ya ngerep. Nah, itu lebih bagus, lebih selamat. Nah, lebih selamat.
enta milih lebih selamat deh. Nah cara enta hen ya ta sanggup gin ngenang balik pindah, apalagi menggunakan cara yang kedua bro, yaitu wasugul bahaya, maka cara yang lebih selamat dan cara lebih yang sempurna kata Imam Ghazali adalah tetap bermasyarakat, hadir Jumat, hadir jamaah, hadir dalam kegiatan masyarakat yang positif, yang baik-baik, dan menghindarkan diri dari kegiatan masyarakat yang tidak baik. Nah, itu lebih sempurna. Nah, itu lebih selamat. Lebih selamat. Nah, timbang ente milih cara kedua ngarep sama sekali tidak hadir Jumat dengan alasan dosa lebih besar, tidak hadir jamaah, nah itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Nah, jadi perlu dijelaskan seperti ini ya, nanti kita betul-betul paham masalah uzlah dan khalwat. Nah, betul-betul paham. Nah, kemudian tipe manusia yang kedua, rajulun yakunu qudwatan fil ilmi bihaitsu yahtajun nasu ilaihi fi amri dinihim. Manusia sebagai tokoh pemuka, orang alim, tokoh agama yang mana dia masih diharapkan oleh masyarakat ilmunya dalam urusan agama dan untuk menjelaskan yang hak, yang benar, dan untuk mencegah perkara-perkara dari orang-orang yang suka membuat hal-hal baru di dalam agama, atau untuk mengajak manusia kepada berbuat baik. Nah, maka orang tersebut tidak dibenarkan untuk beruzlah, tidak dibenarkan. Menara dengan alim, masih arak masyarakat yang membutuhkan ilmunya. Misal masyarakat wah bagi dua, arak masih bagus, arak luian lengi, lagu bagusnya ini masih merluang ilmu agama. Nah, maka orang alim tersebut tidak dibenarkan untuk beruzlah meninggalkan masyarakat. Jadi ada kanggo ngenang jamaah masyarakat. Tidak boleh orang tersebut untuk meninggalkan masyarakat. Maka sungguh diriwayatkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Idza zaharatil bid'ah wa sakatal 'alimu fa alaihi la'natullah." Apabila sudah nampak muncul perkara-perkara bid'ah dan orang alim tersebut diam, tidak menasihati, fa alaihi la'natullah, maka orang alim tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berat deh. Nah, berat. Jadi berat. Jadi dengan alim itu berat. Gintenang masyarakat, padahal masyarakat masih perlu mau itu laknat. Karena kewajiban ilmu. Nah, gintan jadi pilihannya laknat. Nah, jadi berat apabila masyarakat masih membutuhkan. Apabila masyarakat masih membutuhkan, beda halnya namun masyarakat wahai narak membutuhkan ya narak milih ngaji kanggo tanyedi. Kanggo tanyedi. Nah, kata ulama bahkan boleh orang alim tersebut mengubur ilmunya, dikubur ilmunya. Jadi kanggo dengan alim no jadi wah kubur ilmu wah. Kenapa? Karena masyarakat sudah tidak ada lagi yang membutuhkan. Nara dengan beli datang ngaji wah. Nara beli peliri. Maka boleh. Kemudian
wa'lam anna misla hadzal rajul al-muhtaji ilaihi nas, dan ketahuilah bahwasanya orang seperti tadi dia masih dibutuhkan ilmunya oleh orang lain, oleh masyarakat. Fi tarki babiddin, untuk menjelaskan perkara-perkara agama, maka dia dibutuhkan untuk bersama masyarakat dengan pilihan sangat berat. Ini masyarakat waseda, lagu masyarakat bagus, masyarakat butuh ilmu, masyarakat girang ngaji. Nah, misalnya masyarakat 100, lagu masih sekitar 10 masih girang ngaji, 20 wah ya nara girang ngaji wah seda wah. Yana perlu ilmu, yana butuh agama wah. Nah, lagu masyarakat perlu. Nah, maka pilihan pertama ia harus sabar. Jadi orang alim tersebut harus dia sabar, sangat sabar. Karena munda tetap tono pertama ibadah kurang mantap. Kemudian lalu fitnah, karena dengan anak girang ngaji wah, pegawaian dengan anak girang ngaji mina fitnah, nyedang ngaran dengan alim. Pokoknya yang dibutuhkan pada saat itu, kata Imam Ghazali, bagi orang alim tersebut adalah dia harus sabar. Karena gin jadi ngenang jamaah ya kanggo laknat lekan Allah Ta'ala, karena masih ada yang membutuhkan. Nah, gin tepu berat masyarakat wasida. Nah, maka yang dibutuhkan adalah sabrun tawil, dia harus sabar. Nah, tetap sabar tetap sabar. Wa hilmun azim, tetap dia lembut. Kemudian selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berdoa, mudah-mudahan tetap diberikan kesabaran gitu. Nah, pilihan berat, pilihan berat. Ini terjadi apabila masyarakat sudah betul-betul rusak. Atau yang kedua yang bisa dilakukan oleh orang alim tersebut, ayyakuna fi hadzal ma'na munfaridan anhum wa in kana bisyahsi ma'ahum. Dia bisa beruzlah, lagu uzlah dan nunu ngaduati, awak aja tetap bareng masyarakat, ati aja ngenang masyarakat. Apa maksudnya? Awak dah tetap bareng masyarakat, ena tejak ada ngeraus, ena ziarahin dah tetap dihormati, ya. Lagu ate tetap wah bareng Allah doang, tidak menyibukkan diri dengan masyarakat. Nono pilihan kedua. Awak doang ke bareng masyarakat, lagu ate wah uzlah wah, karena wah seda masyarakat, wah rusak. Pilihannya. Pilihan memang luar biasa. Nah, ini apabila terjadi hal tersebut, gin tepu masyarakat seda, gin jadi laknat Allah Ta'ala. Nah, pilihannya pertama sabar, yang kedua dia beruzlah dengan menggunakan batinnya, tidak menggunakan zahirnya. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jadi hukum uzlah marai bro dua tergantung tipenta. Namun ta masyarakat biasa ya nara mutuhang ilmu taja, apabila masyarakat betul-betul sudah rusak, tidak bisa diharapkan lagi, maka sebaiknya kita beruzlah. Pilihan uzlah telu. Pertama, tetu jadi ngenang masyarakat, peta gawar, peta gunung, jauh dengan masyarakat, itu juga dibolehkan. Atau pilihan yang kedua, tetap bermasyarakat,
tetapi hanya sebatas kewajiban-kewajiban yang baik, syughul berjumat, syughul sembahyang berjamaah, kemudian syughul keperluan-keperluan masyarakat yang baik, selebihnya aja ngarep syughul minta rezeki, uli minta rezeki, wah balik. Nah, ini pilihan kedua. Lagu pilihan ketelu cara kedua aja tidak dianjurkan karena bahaya. Ngarepin balik ya syughul berjumat, ya syughul sembahyang, ya syughul langar, ya syughul begawe, bahaya. Nah, bahaya. Karena bisa kan mudaratnya lebih besar. Mudaratnya lebih besar. Jadi pilihan yang dianjurkan oleh ulama ada dua, nyediah kali ngenang masyarakat atau tetap bermasyarakat tetapi hanya sebatas dalam kewajiban-kewajiban, atas sebatas kewajiban-kewajiban. Itu bagi masyarakat yang awam, yang biasa. Nah, orang yang alim jika masih ada yang memerlukan ilmunya maka tidak dibenarkan untuk beruzlah. Orang alim masih dibutuhkan ilmunya maka tidak dibenarkan dia beruzlah, dia tetap bermasyarakat, memberikan petunjuk tentang agama, memperbaiki manusia, masyarakat dengan penuh kesabaran dan ketekunan, karena itu adalah kewajibannya, dipilih oleh Allah, diberikan ilmu, dan bahayanya sangat besar. Jika dia meninggalkan masyarakat maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai ini pengajian tentang uzlah nih. Karena memang perkara uzlah nih perlu dijelaskan deh. Perlu dijelaskan. Nah, insyaallah sebenarnya jadwal fikih nih minggu ini jadwal fikih lakukan Ustaz Hudori arak tugas lekan Kemenang untuk menghadiri kajian di Mataram, maka tidak bisa hadir. Mudah-mudahan minggu depan insyaallah untuk kajian fikihnya. Nah, minggu depan sehingga kita bisa lengkap di syariat dan kemudian juga perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu-ilmu tasawuf, mensucikan diri dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, lawan lanjutan pengajian masih karingah kedik deh. Karingah kedik masalah uzlah nih. Karing kaitan antara apakah tidak bertentangan perkara uzlah ini dengan hadis Nabi yang merintahkan kita alaikum bil jamaah, tetaplah bersama jamaah. Tetaplah bersama jamaah. Sementara uzlah ini meninggalkan jamaah, meninggalkan masyarakat. Nah, kumbe kecaranta mendaitang ya. Di sisi lain Nabi nyuruh kita alaikum bil jamaah, tetap bermasyarakat, tetap bareng jamaah. Di sisi lain Nabi merintah kita beruzlah. Nah, kumbe jalan tengahna, laun ta kaji ya, karena perlu penjelasan deh. Nah, perkara ini antena betul-betul jelas deh masalah uzlah ini. Kemudian setelah itu kita akan pindah ke pembahasan rintangan yang ketiga, yaitu musuh kita yang nyata, bagaimana menghadapi iblis laknatullah alaih. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebelum tertutup antara informasinya. Nah, yang tutup untuk sementara. Nanti kalau ada pertanyaan ataupun pengumuman nanti disampaikan oleh pengurus masjid. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah pengajian